Perkenalkan, nama saya Ivan Azwar Septiadi. Di sini saya akan mensimulasikan bare minimum pada Arduino ke Proteus. Ya, langsung saja kita masuk ke Arduino IDE-nya. Kita klik File, Open. Maksud saya example, basic, dan kita klik pada bare minimum. Nah, setelah sudah, di bare minimum ini terdapat void setup dan void loop. Fungsi void setup ini digunakan untuk membaca program dari Arduino dari atas ke bawah dan tidak ada perulangan. Dan sedangkan pada void loop digunakan untuk membaca program Arduino secara dari atas ke bawah, dan akan apabila sudah selesai dari bawah akan menuju ke atas lagi, atau bisa berulang-ulang programnya dibaca berulang-ulang dari atas ke bawah, kemudian kembali lagi ke atas dan menuju bawah lagi, dan kemudian kembali lagi ke atas, berulang-ulang sampai tak terhingga. Ya, itulah penjelasan singkat dari saya dari perbedaan dari void setup dan void loop. Langsung saja kita akan membuat program lead blinking dan serial monitor pada untuk menampilkan data random. Langsung saja kita define let pin mode let put serial Ya, sudah. Setelah saya akan menerangkan sedikit tentang program yang saya buat ini. Nah, ini define ini digunakan untuk mendeklarasikan LED ini berada pada pin 3. Dan ini void setup, ini ada pin mode. Pin mode ini berfungsi untuk mendeklarasikan pinnya itu bersifat input atau output. Nah, di sini kita akan menggunakan pin 3 ini digunakan untuk sebagai output. Dan ini serial begin ini digunakan untuk mendedikasikan serialnya pada port 9600. Dan ini serial print, ini kita akan membuktikan bahwa void setup ini dibaca hanya satu kali dan akan masuk ke void loop. Nah, pada void loop ini digital write ini akan menuliskan pada pin itu angka biner atau 0 atau 1 atau high atau low. High akan mewakili angka 1 dan
high ini memberikan pin keluaran sebesar 5 volt untuk nilai satunya. Dan ini delay 500. Ini delay ini satuannya adalah millisecond. Jadi ini 500 adalah 0,5 second atau setengah detik lah. Dan ini digital LED 0, jadi LED akan menyala selama setengah detik dan LED akan mati setengah detik, dan akan mengeprint nilai random ini dan akan naik lagi ke atas. Ini digital LED 1 kali, LED 1, dan LED nyala lagi selama 5 setengah detik dan akan mati lagi setengah detik dan akan mengeprint lagi. Saya kira itu. Ayo kita coba langsung menuju ke Proteusnya. Sebelum kita ke Proteus, kita harus memberikan atau menambahkan library Arduino-nya ke Proteus. Nah, di sini tadi saya sudah mendownload library Arduino untuk Proteus. Nanti bisa teman-teman download pada link deskripsi pada video ini. Nah, ini bisa kita klik ini, terus kita copy, Ctrl C, kita menuju ke directory yang directory C. Nah, kita cari program file ini, program file, dan kita cari Lab Center Elektronik. Center Elektronik dan Proteus Professional. Nah, kita klik pada library, folder library. Nah, kita pastikan di sini. Nah, karena saya sudah punya, berarti saya tidak perlu untuk master. Langsung saja kita menuju ke Proteusnya. Setelah teman-teman tadi menambahkan pada library-nya, kita akan coba tambahkan di sini. Kita klik ini Arduino dan kita pilih Arduino Uno. Oke, kita bisa sini. Oke, dan kita butuh LED, kita butuh resistor. Kita setting value dari resistornya dengan cara klik 2 kali. Nah, ini kita rubah ke 220 nilai resistor. Oke, kita sambungkan ke pin 3. Ini ke pin ini pada ground. Pilih ground. Oke, untuk menampilkan serial monitornya ini kita membutuhkan ada virtual terminal. Nah, ini virtual terminal. Kita pin TX atau pin 1 ini kita sambungkan ke pin RX. Apa sih fungsi TX dan RX? Nah, di sini fungsi TX ini ada untuk TX atau transmitter ini digunakan untuk mentransfer data dari Arduino ke penerima. Nah, ini penerimanya ini adalah VirtualBox ini, dan ini receivernya ini berfungsi untuk menerima data yang dikirimkan dari Arduino tadi dan ditampilkan ke VirtualBox ini tadi. Nah, setelah selesai, kita masuk lagi ke program tadi. Nah, ini tadi kan kita sambungkan ke pin 3 ya. Nah, ini kan ada pin 3, makanya kita tadi sambungkan ke pada pin 3 di Proteusnya. Nah, kita coba compile. Nah, sekedar mengingatkan kembali bahwasannya pembacaan program ini dari diurutannya dari atas ke bawah sini. Jadi pembacaannya dimulai dari void setup ini. Void setup ini dibaca 1 kali dari atas ke bawah. Setelah selesai, void setupnya langsung keluar dan masuk ke void loop. Dan void loop ini dibaca dari atas ke bawah, dan apabila dari yang paling bawah ini sudah selesai, akan naik lagi ke atas, membaca lagi yang ke atas sini. Namun tetap pada void loop ini.
jadi dibaca sini lagi dan dibaca terus ke bawah dan menuju dibaca lagi ke bawah sampai bawah, menuju ke atas lagi, bukan menuju ke atas sini ya, tapi langsung melompat dari bawah langsung ke atas ini dan dibaca lagi turun ke bawah gitu. Nah, kita lihat compilingnya. Nah, selesai. Nah, untuk mensimulasikan kita perlu mencari directory hex.hex-nya tadi pada sini di compiling ini. Kita cari. Nah, ini kita nemu ini, kita blok file directory ini, kita Ctrl C, kita menuju ke Proteus dan ini kita klik 2 kali. Nah, program file kita Ctrl V, kita paste di sini dan kita klik OK. Ini sudah bisa di run. Kita coba run. Nah, ini tadi ini adalah void setup. Berarti ini ada tadi dan ini adalah nilai dari nilai random tadi yang saya print tadi. Nah, ini antara 0 sampai 10 tadi yang saya beri pada value random tadi. Nah, caranya ini adalah ini ke bawah lagi dan ini terus berkedip. Pokoknya void loop ini digunakan untuk mengulang-ulang program dari bawah, maksud saya dari atas menuju ke bawah dan akan kembali lagi ke atas lagi, terus berulang-ulang sampai tak terhingga. Oke, saya kira itu cukup teman-teman. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.